gue lebih Islami daripada Radit. Tanya sama gue, kiblat sebelah mana? Tanya. No, sebelah sana. Menghadap Ganjar. Saya di sini mau ngomongin Bapak Luhut bin Sarpanjaitan. Sudah lewat. Ada yang nonton gue di Mata Najwa? Emang gue nih raja stand up comedy Indonesia bro, parah gue nih. Parah gue. Gila gue, pemberani gue nih. Sekarang gue naik pesawat takut minum orange juice. Lebih racun di udara. Berapa tahun lagi dari sekarang ada lagu efek rumah kaca tentang gue ntar. Tapi benar, gue lebih Islami daripada Radit. Ini markas Comika ada musolanya. Kemarin, gue ke kantornya Radit yang baru. Gue tanya, gue mau nantang dong. Markas Comika ada musolanya, kecil, tapi ada kan. Gue tanya, Radit, musola sebelah mana? Itu kalau berenang. Musola? Musola lu sebelah mana? Ini tempat tidur untuk karyawan. Musola gue bilang. Gak ada dia. Gak ada. Betul katanya Rais, ada banyak hal tentang Radit yang lu gak tahu. Salah satunya adalah bahwa dia penyembah berhala. Bercanda doang, sorry ya. Sorry. Fokus, sorry. Orang New York, sembarangan bro. Sekeluarga sudah kembali di rumah di New York City. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Selamat datang, gimana Jer? Officially my first ever payment. Thank you very much everybody. Thank you. Give it up for your host. Mulai dari episode sekarang sampai seterusnya kembali di New York City. Pas banget kemarin di .id Weekly Vlog ada yang bilang gue nggak sabar atau apa ya, cuma pengen nonton waktu Panji di New York karena bosan ngeliat YouTuber Indonesia. You got what you want for, what you wish for. Sudah kembali di New York City. Perpindahannya terjadi di episode ini memang. Kita bahas dulu aja hari Senin gue ke kantornya Radit yang baru. Dia kan baru pindahkan ke tempat yang baru. Anjing, zaman dulu gede banget. Punya gue cuman gak ada nilainya, cuma segini kali. Gold play button pertama di Indonesia. Masa? Iya. Raditya Dika orang pertama? Raditya Dika. Wow, OG YouTube. Habis itu disusul yang lain. Enggak, tapi zaman dulu gila ya, gede banget ya. Sekarang. Oh, ini ada nama gue nih, ensemble terbaik. Weh, single. Panji Laksono. Habis itu diusir gue dari single. Fuck. Sekarang tuh cukup marak ya. Bukan sekarang sih, sebenarnya mungkin dari lama. Kantor, entah itu media, agency yang bertempat di rumah. Biasanya standarnya tuh bentuknya rumahnya ada kolam renangnya. Nah itu dia tuh. Dari asumsi kantornya kayak gitu sampai Radit juga kantornya kayak gitu. Banyak, pokoknya rumah lah biasanya. Kantor-kantor zaman sekarang tuh di rumah, termasuk di Radit, rumahnya gede banget. Anjay. Hah? Oh, gue tahu ini. Masih bisa tidur. Ya ini kayak apa? Nggak boleh nyebut brandnya tapi ya. Tapi ya itulah. Intinya buruhnya Radit di penjaranya di situ. Nah terus gue kesana untuk bikin konten. David Nurbianto, gue dan Radit ngomongin soal joke politik lah. Karena si David Nurbianto mau bikin tour kan. Dia akan jalan ke 4 kota. Harusnya per video ini naik udah jalan atau mungkin bentar lagi jalan, gue lupa. Dia ke, kalau gue nggak salah, Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta.
4 kota tersebut. David akan ngomongin politik khas gayanya David lah gitu. Politik lucu tapi nggak nyakitin siapa-siapa, enak. Nah, gue ngerasa banyak yang akan suka dengan joke-nya David. Nanti gue coba minta si Adit masukin posternya David di sini. Dan karena dia mau ngomongin politik, gue juga kemarin di Mata Najwa mulutnya sembarangan, jadi kami diskusi soal itu. Nanti cek aja di YouTube-nya Radit kalau udah naik. Terus gue ngeliat tuh tempatnya si Radit, bagus tempatnya Radit. Seneng gue ngeliat kantornya, bersih, minimalis, persis kayak Radit. Terus nggak ada musolanya tuh tempat. Ada kolam renang, ada tempat tidur untuk timnya dia, bagus tempat tidurnya, kayak bagus lah, kecil tapi oke. Ada ruang TV yang sangat oke, enak lah. Terus malamnya gue pergi ke gala premiernya Petualangan Sherina 2. Nah, gue akan bikin video spesifik soal ini karena gue terkesan sekali dengan filmnya. Tapi di vlog ini gue mau ngajak semua orang untuk nonton film Petualangan Sherina 2. Karena filmnya sangat-sangat indah menurut gue. Ini sekilas aja sebelum masuk ke review gue nanti. Intinya ini film a breath of fresh air gitulah. Di antara himpitan film-film drama religi dan horor, ini tuh seger banget. Yang mana nggak apa-apa juga. Banyak yang senang film horor, banyak yang juga senang film drama religi. Filmnya Fedi Nuril tuh udah 3 juta kalau nggak salah. Apa gitu gue lupa si Fedi tuh. Emang harusnya dia main film-film gitu aja tuh, nggak usah main Doyok Otoy Alioncom. Nggak laku Doyok Otoy Alioncom. Cuman di antara film-film itu ada satu film ini dan menyegarkan sekali, menyenangkan sekali. Ada banyak harunya. Kalau nonton Petualangan Sherina yang pertama, ada banyak fan service-nya lah. Bagus, bagus. Nonton deh, itu ratingnya juga semua umur, jadi lu bisa ngajak anak-anak. Gue sangat menyayangkan gue gak bisa ngajak anak-anak karena ketika film itu tayang di bioskop, gue ini pulang sekeluarga ke New York City. Jadi ya sangat sayang. Padahal menurut gue, anak-anak gue pasti suka film itu. Walaupun mereka remaja hitungannya. Jadi lu bayangin aja, bocah seneng pasti, remaja seneng, dewasa seneng. Film untuk semua orang beneran deh. Nikmatin aja filmnya, Petualangan Sherina 2. Terus, apalagi, gue ketemu senior gue di desain produk ITB. Ben dan Hanafi. Gue ketemu satu lagi namanya Teple, senior gue juga. Teple bilang, di luar ada Ben sama Hanafi. Ini 2 senior-senior yang gue kagumi lah. Waktu zaman gue kuliah di FSR di ITB desain produk. Mereka punya brandnya itu ternyata kerjasama dengan Petualangan Film Sherina 2. Terutama dalam bikin tasnya Sherina. Jadi tasnya Sherina, yang Sherina pakai di film Petualangan Sherina 2, itu tas yang sama. Atau minimalnya persis banget dengan versi pertamanya. Jadi lucu banget kelihatannya. Yang pun dia pakai tas itu lagi tapi udah dewasa. Abis itu tasnya bisa lu beli. Ini dia bos-bosku. Ini dia. Aku di ospek oleh mereka. Aku ditindas. Keren lah. Abis itu itu hari Senin, hari Selasa gue ingetnya gue ke markas. Markas ngapain ya? Oh iya, nggak ada urusan kerjaan aja, tapi pas gue nyampe markas gue ngeliat si Soleh lagi bikin kayak sharing gitu, mungkin pelatihan ke anak-anak Comika Media. Soleh itu kan jurnalis dan salah satu dari sedikit sekali jurnalis yang gue kagumi, harus gue akuin. Gue tuh udah lama bilang, Soleh ini dong ada interaksi apa gitu dengan anak-anak Comika Media. Waktu itu Soleh pernah ini jadi wawancara anak-anak Comika Media di acara Comika Day, di drill waktu itu. Kasihan anak-anak itu, tapi kami bertumbuh dari situ. Nah, abis itu gue sama Soleh ngobrol soal kapan-kapan Soleh bisa sharing untuk anak-anak Comika Media. Dan akhirnya kesampaian juga. Dan masukan-masukannya bagus sekali. Datang dari Soleh yang sebelum ketemu sama mereka sempat baca-baca tulisannya, nonton-nonton videonya yang ada di YouTube Comika. Dan masukan dari Soleh akan mulai kelihatan di Comika Media. Lu kalau pengen ngikutin berita dan cerita apapun terkait komedi, terutama stand up komedi, di Instagram follow Comika Media, nyambung.
di websitenya comika.media untuk baca lebih dalamnya. Nanti kedepannya lo akan lihat dampak dari obrolan dengan Soleh. Menurut gue positif. Salah satu yang Soleh kasih tahu ya adalah bahwa dia ngelihat Comika Media ini kenapa kok kayaknya kayak mading, katanya Soleh. Cuman bagus-bagusnya doang aja yang lo tampilin. Itu sedikit banyak karena gue pernah bilang Comika Media ini selalu berpihak kepada komikanya. Apapun kabar-kabar baik dari komika ini diberitakan. Karena media konvensional cuman mau ngeberitain ketika yang buruk-buruk aja. Gitu. Jadi kalau misalnya ada skandal pernikahan, ada skandal narkoba, ada yang ditangkap, ada yang kasus masuk di itu berita. Tapi giliran pada bikin spesial, pada bikin karya nggak ada yang mau ngeliput. Nah, Comika Media tuh rencana mau jadi antitesisnya. Makanya kita selalu berpihak kepada komika. Tapi buntut-buntutnya kata Soleh, Comika Media tuh tidak apa adanya dan jujur menilai sebuah karya. Yang mana gue jadi teringatkan prinsip gue sendiri sebenarnya. Kan gue selalu bilang kan, di balik karir yang tidak berkembang, ada temen yang bilang bagus-bagus kok. Gitu. Jadi kadang emang dibutuhkan tuh bilang, gak lucu itu, jelek itu, bisa lebih baik. Kadang-kadang emang dibutuhkan kayak gitu, karena ada orang yang dikelilingi sama orang-orang yang gak membantu tumbuh kembangnya gitu. Dalam hatinya dia bilang ini jelek, tapi bilangnya bagus-bagus kok gitu. Tapi akhirnya orangnya jadi gak berkembang kan. Nah dalam semangat itu harusnya Comika Media juga sama. Kalau jelek, bilang jelek. Kalau nggak lucu, bilang nggak lucu. Kalau ada yang berantakan, ya bilang berantakan. Sebenarnya kalau ke internal, ke acara-acara Comika sendiri, relatif seperti itu. Kayak contohnya aja, tulisannya Indra Cahya soal Komodo Monoistora, itu juga dibahas tuh soal kekurangan-kekurangannya. Sound yang jelek dan segala macam, itu dibahas. Cuman keluar Comika nih, yang belum dilakukan. Yang mau nggak mau akan terjadi, nanti dilihat aja lah. Akan menarik Comika Media ke depannya. Sekali lagi kalau lu suka, karena sekarang nggak ada, lu mau kemana? Lu mau jadi berita tentang komedi dan stand up komedi? Di mana? Karena kan semua komika kan pada bikin podcast, pada ada yang bikin podcast banyak banget nih komika-komika, bintang tamu seru-seru, kan nggak kepantau sama kita. Gue sendiri sih seneng banget ngikutin Comika Media, jadi gue tahu apa yang terjadi. Dan kalau lu baca artikelnya di comika.media, ada banyak banget tulisan-tulisan in-depth yang bagus. Mereka liputan khususnya Comika Media, namanya Premis Emas. Jadi kalau di Tempo ada liputan khusus kan, di Comika Media ada Premis Emas. Bagus-bagus semua tulisannya. Beneran deh, kalau lu suka komedi, suka stand up komedi, baca. Dan suka baca tentunya. Malamnya gue open mic. Di open house Pecahkan. Sekali lagi gue ingetin, pokoknya Selasa, Rabu, Kamis sudah pasti ada open mic. Selasa gratis open mic-nya, datang aja, penontonnya gratis. Nah, karena itu open mic untuk umum, lu pun boleh naik untuk open mic. Dan ada beberapa komika yang lagi siap-siap mau bikin spesial, ada Patra segala macamnya. Gue datang juga untuk, ya namanya juga komika ya, nyobain aja joke baru. Kebetulan ada banyak yang bisa direspon. Salah satunya adalah pasca gue nonton Petualangan Sherina 2, gue sempat ngobrol sama Pak Erick Thohir. Di salah satu joke gue ngomongin Erick Thohir. Kemarin saya ketemu dengan Pak Erick Thohir. Ada yang lihat beritanya? Gue lagi nonton gala premier Petualangan Sherina 2. Untuk yang nggak tahu, Petualangan Sherina 2 itu ceritanya sekitar berapa belas tahun atau lebih dari 20 tahun sejak film Sherina yang pertama. Sherinanya udah jadi jurnalis, Sadamnya udah jadi petugas konservasi orang hutan. Jadi berarti film Sherina kedua ini tentang kehidupan mereka seandainya sesuai dengan rencana. Kurang asik. Harusnya Petualangan Sherina 2 itu tentang kehidupan mereka ketika tidak berjalan sesuai rencana. Iya kan? Harusnya ketika rencana berantakan. Sadam jualan narkoba. Sadam jualan narkoba bro. Di pojokan gini nih. Sadam, dia pikir aku jualan ganja, emang jual narkoba, tapi jenis berbeda. Gue bahas sedikit di episode lalu. Intinya adalah pas gue datang, pas gue masuk. Jadi gini,
waktu gue dateng, kan gue dikasih tiket. Gue nanya ini duduknya di mana? Ini teater 1 di belakang sofa. Gue bilang, oh di belakang VIP-nya tuh. Cuman gue nggak kepikir. Gue pikir yang di sofa itu adalah Mas Riri, Mbak Mira, Derby, Sherina. Gue pikir gitu nih yang di situ tuh. Ya udah, berarti gue duduk di belakang mereka. Pas gue masuk, pas gue lihat, lah Ganjar Amerik Thohir tuh. Karena gue tahu kursinya tuh di tengah. Jadi gue udah ngebayang, wah ini pas banget di belakangnya. Pas gue duduk bener lagi. Ini nih Erick Thohir nih sebelah sininya gue. Pak Ganjar nih sebelah sininya gue. Terus gue mikir, ini mau gue sapa sekarang apa ntar ya? Gue pikir ntar aja lah biar beliau menikmati tontonan dulu tanpa khawatir apa-apa. Selesai pertunjukan, gue panggil beliau. Pak Erick. Beliau nengok, terus kami ngobrol, terus udah. Ini kalimat persisnya nih, kalimat persisnya. Enji, apa kabar? Keren ya basket kita, kata gue. Kenapa jadi basket kita? Terus gue juga nggak nangkep maksudnya apa gitu. Terus beliau bilang, itu FIBA World Cup, keren kan? Gue bilang, oh keren sih Pak. Tapi terus gue yang, bentar, ini gue harus ngomong. Karena kalau nggak fair gitu buat gue untuk diem-dieman kesannya yang kayak nggak ada apa-apa, aneh aja menurut gue. Jadi gue bilang, gue nanya pakai bahasa Inggris, I just need to make sure, have you seen my joke? Oh sudah dong, kata dia. Terus dia bilang gini, oh enggak, gue bilang aman ya Pak, iyalah, era demokrasi. Terus udah gitu gue bilang ambil lucunya aja, iyalah kan era kebebasan berpendapat. Thank you ya Pak, gue bilang kayak gitu. Udah, nah gue tuh nggak ngeh sama sekali. Bahwa itu tuh diliatin sama orang-orang. Sewajarnya namanya juga gala premier pasti ada media. Gue nggak ngeh tuh ada siapa aja. Gue nggak ngeh ada yang rekam. Karena pas gue nengok ke sana nggak ada handphone ke arah gue. Nggak ada. Gue jalan keluar, sempat ketemu Samara, ada Samara. Di mana ada Ganjar, ada Samara. Gue keluar, terus sempat tos-tosan sama Samara, terus udah gue cabut. Pas naik di berita, tulisannya Panji minta maaf ke Erick Thohir. Gue mah bukan apa-apa. Kalau emang gue minta maaf, nggak apa-apa diberitain. Masalahnya gue nggak minta maaf. Gue nggak minta maaf karena menurut gue nggak perlu. Menurut gue sebenarnya nggak perlu minta maaf sama joke-nya. It's a joke. What are you talking about? This is a joke. Gue kan jelas komika, jelas. Ketika gue di atas panggung, jelas gue lagi berkomedi. Nggak usah dianggap serius. Apa ada kritiknya? Ada juga. Tapi tidak diniatkan untuk menjatuhkan, mencoreng nama orang. Enggak, gue ini pelawak gitu. Gitu, tapi, dan itu gue bahas juga di waktu gue open mic, di open house. Udah tuh itu hari Selasa, hari Rabu jam berapa ya? Gue lupa flight gue. Siang kalau gue gak salah. Rabu siang. Gue berangkat ke New York, kembali bersama dengan keluarga. Nah, menariknya, biasanya tuh kan gue kalau misalkan naik pesawat tuh gue naik All Nippon Airways, kadang naik JAL, Japan Airlines, tapi lebih sering ANA. Nah ANA itu transitnya di Tokyo. Gue seneng karena menurut gue enak aja secara jam. Habis 7 jam transit, lanjut lagi 14 jam, enak tuh. Kemarin gue transit Hong Kong karena dapatnya itu. Mila mintanya berangkatnya jangan terlalu pagi. Terus akhirnya gue dapet tuh jam 11 kalau gue gak salah. Sementara kalau lu ingat di .id weekly vlog gak tahu episode berapa, nanti Adit cariin. Itu tuh gue sekeluarga, ini dalam rangka nyari tiket murah, itu pernah transit di Tokyo 23 jam. Allahu Akbar. Nyiksa banget. Gue pikir 23 jam tuh akan, ya gak kerasa lah, kan restorannya enak-enak gitu. Sebenarnya bandara Hong Kong tuh salah satu bandara nyaman lah. Waktu zamannya tur gue sering banget naik Cathay Pacific dan transit Hong Kong sampai hafal bandara Hong Kong. Pas nyampe ke sana cuman satu restoran yang buka seantero bandara. Mati nggak lu? Wah nyiksa banget tuh. Jadi agak-agak khawatir. Tapi pas ke sana ternyata baik-baik saja. Semua sudah buka. Enak, bandaranya udah balik lagi kayak normal. Termasuk toko Disney Store-nya udah buka lagi. Kalau lu sering ke bandara Hong Kong pasca pandemi, kalau lo inget di lantai atas yang ada Disney Store-nya itu kan ada banyak makanannya, food court-nya itu. Food court-nya itu kan tipikal kayak McDonald's gitu-gitu ya. Kalau sekarang udah upscale gitu. Udah restoran-restoran mahal gitu lah. Beda lah, jadi
menyenangkan lah intinya. Udah, kami berperjalanan di sana transitnya 5 jam kalau gue nggak salah, ingat. Terus lanjut lagi, nyampe ke New York, Kamis subuh. Setelah melewati imigrasi panjang banget, nyampe rumah udah nggak ngapa-ngapain lagi dah. Udah tepar, gue inget berusaha untuk melek supaya ngelawan jet lag, tapi jam 3 akhirnya tidur, jam 2 gue akhirnya tidur, jam 2 siang. Bangun-bangun jam 11 malam, jam 9 malam karena jam 10 ada rapat online sama anak-anak di markas. Hari Jumat, Shira masuk sekolah, Dipo belum. Dipo mau masuk sekolahnya Senin aja, Shira udah ready masuk sekolah. Nah, hari Jumatnya, badai. Flash flood seantero New York. Gue nggak ada klipnya karena kebetulan gue nggak ngalamin, tapi gue cuma ngalamin hujan deras dan angin kencang, tapi nggak ngalamin banjirnya. Gue nggak keluar rumah, dilarang, ada peringatan pemerintah, jangan keluar rumah kalau nggak penting. Jadi gue yang mau ngapain lagi, dilarang gitu. Akhirnya gue cuma keluar untuk ngantar Shira sekolah, balik untuk terus keluar lagi untuk jemput Shira balik. Tapi pas balik tuh hujannya udah rada-reda. Sampai-sampai kami sempat mampir untuk beli minuman, beli milk tea sama ice latte berdua sama Shira. Tapi itu New York itu hancur banget. Di stories gue udah gue naikin tuh semuanya. Brooklyn banjir, Manhattan banjir, katanya Flushing Queens juga banjir, tapi gue nggak nyampe ke area gue kan tinggal di Flushing Queens. Terus bandara terganggu tuh, LaGuardia tutup, terus JFK banjir, LaGuardia banjir sebenarnya sampai ke dalam bandaranya, makanya tutup bandaranya. Terus lu bayangin airport banjir sampai dalam, udah gila kali. Bandara JFK flight delayed, bandara Newark flight delayed. Jadi gue beruntung banget. Persis kayak inget gak di episode yang mana tuh gue lupa. Nanti Adi cariin lagi. Yang gue nyampe, besoknya langitnya New York kuning. Jadi hari ini gue nyampe ke New York, besoknya ada hazard gitu. Persis sama. Hari ini nyampe ke New York, besoknya ada hazard. Timingnya gokil. Tapi terus udah gitu, untungnya kami nggak kenapa-kenapa, rumah juga nggak apa-apa, nggak banjir dan segala macamnya. Itu hari Jumat, hari Sabtu gue sekeluarga cuman belanja doang kalau gue nggak salah. Iya nggak? Iya, cuman belanja doang, terus nyantai. Hari Minggu anak-anak gue bersihin pekarangan belakang. By the way, good job cleaning it. Yeah. We found a bunch of I other did a lot of the hard work. I cleared out those. Sorry, Shira. It's okay. I mostly just put them in the bag. Good job guys. We found some other insects too. Dan minggu malam sebenarnya gue sempat ada makan-makan lagi. Jadi rumah kami kedatangan tamu, ada temennya Mila, teman kami lah, lagi di New York. Terus kami sempat ketemuan untuk dinner bareng. Cuman gue nggak ada rekamannya. Kalau gue masukin nanti penonton gue komentar lagi. Ini lama-lama beneran jadi kuliner mulu sih Panji udah berapa episode. Gitu. Apalagi? Udah? Nggak ada. Itulah yang terjadi di minggu ini. Dah, itu aja. Paling highlightnya itu pas nonton petualangan Sherina, ketemu Pak Erick Thohir, terus dan pulang ke New York. Nah di episode minggu depan gue mulai open mic. Dan ada tamu istimewa di episode depan. Anda tidak akan menyangka ada orang itu di episode minggu depan. Tapi temui dia di episode.id weekly vlog berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Set. Wah. Keren juga sebenarnya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City
bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City, tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Anjay. Kayak kencing di luar angkasa gue liat-liat nih.